Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Saya kira, menurut pendapat saya, hampir semua orang senang apabila bisa hidup sukses dan berhasil, dan kemudian diposisikan sebagai seorang tokoh. Apalagi diposisikan sebagai seorang tokoh yang berhasil dan saleh. Sungguh luar biasa. Seorang tokoh yang dihormati, berhasil dan saleh ada di dalam cerita Alkitab. Misalnya seperti Ayub. Ayub adalah seorang tokoh yang fenomenal yang diceritakan di Alkitab. Ayub sebagai seorang tokoh yang berhasil dan kemudian bahagia dan juga hidupnya saleh, senantiasa hidup taat dan setia di dalam jalan Tuhan. Kemudian Abraham, hidupnya berhasil, kemudian sebagai seorang tokoh yang dihormati, dan juga Abraham adalah seorang yang saleh. Kemudian Ishak, kemudian Yakub. Kemudian Yusuf. Yusuf adalah seorang yang berhasil, kemudian menjadi seorang tokoh yang dihormati, yang berhasil, dan hidupnya juga saleh, senantiasa hidup taat dan setia di dalam jalan Tuhan. Kemudian Musa, sungguh luar biasa. Musa adalah seorang tokoh yang berhasil, yang luar biasa, yang fenomenal, yang bisa membawa bangsa Israel dari tanah penjajahan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan Musa senantiasa bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung, dan Tuhan berkenan memberikan perintah-perintah melalui Musa untuk bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang harus ditaati, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Musa sungguh-sungguh taat dan setia hidup dalam jalan Tuhan dan melakukan perintah-perintah dari Tuhan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi Musa adalah seorang tokoh yang berhasil dan juga saleh. Tentu saya juga akan senang apabila saya dianggap sebagai seorang tokoh dan saleh. Namun di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus berpesan dan mengingatkan melalui firman-firman-Nya untuk setiap orang harus hati-hati untuk memiliki atribut sebagai seorang tokoh maupun atribut kesalehan. Apalagi atribut sebagai seorang tokoh yang merasa saleh. Saya kira tidak menjadi masalah. Setiap orang menjadi seorang tokoh serta-merta akan lebih baik menjadi seorang tokoh yang saleh. Namun harus dipahami dan dimengerti bahwa seorang tokoh yang saleh adalah seorang tokoh yang berhasil, yang dapat menjadi teladan, yang antara kata dan perbuatan itu seirama, seiring. Perkataan dan perbuatan adalah baik dan benar. Jika demikian, maka akan menjadi perkenan Tuhan. Jadi, menurut pendapat saya, setiap orang Kristen memang sebaiknya menjadi seorang tokoh dan sekaligus sebagai seorang tokoh yang saleh. Jadi, seorang Kristen dikenal oleh kalangan luas karena hidupnya dapat menjadi teladan. Antara kata dan perbuatan itu sama, kata dan perbuatan yang baik dan benar, sehingga menjadi panutan, teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi kita berlomba-lomba untuk sungguh-sungguh menjadi seorang tokoh yang saleh, yang antara perbuatan dan perkataan atau perkataan dan perbuatannya adalah perbuatan yang baik dan benar, dan selalu hidup dalam jalan Tuhan. Dan untuk mencapai hal itu sungguh tidak mudah, saudara-saudaraku.
saya sendiri belum mampu untuk menjadi seorang tokoh yang berhasil, yang saleh, yang dapat menjadi panutan. Nah, inilah berbahayanya kemudian. Karena apa? Banyak orang berusaha untuk tampil sebagai seorang tokoh dan yang saleh, tetapi sekedar atribut, sekedar permukaan, bukan dari dalam hatinya. Banyak orang berlomba-lomba untuk kelihatan hebat, bahkan secara spiritualitas, secara kerohanian, seperti orang yang saleh, yang hebat, tetapi sebenarnya itu hanya di permukaan saja, bukan dari kedalaman hati. Nah, itulah yang kemudian Tuhan Yesus Kristus tidak berkenan. Di dalam perjanjian baru, di dalam firman-Nya, sungguh berpesan agar setiap orang Kristen harus sungguh-sungguh hati-hati. Jangan menjadi orang munafik seperti orang Farisi dan para ahli Taurat, yang dia menduduki kursi Musa. Jadi para ahli Taurat, orang-orang Farisi memang memiliki posisi dan kedudukan kerohanian yang luar biasa di masa itu, di lingkungan masyarakat Israel maupun di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikatakan sebagai ahli Taurat, berarti memang ahli tentang Taurat, tentang hukum-hukum Tuhan, tentang firman Tuhan. Itu sangat ahli, hafal setiap hari, merenungkan, mempelajari tentang Alkitab, tentang Taurat, tentang Torah. Tapi kemudian terlena, lupa, merasa bangga dengan ketokohannya sebagai sosok seorang tokoh, maka kemudian mereka ingin dihormati. Dia ingin semua orang hormat kepadanya, dan dia selalu ingin di posisi di atas, kemudian lupa untuk merendahkan diri, merendahkan hati, sehingga justru hidupnya antara kata dan perbuatan, antara perkataan dan perbuatan itu tidak seirama, tidak seiring. Oleh karena itu, mengapa Tuhan Yesus Kristus tidak berkenan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di masa itu. Dan orang Farisi dan para ahli Taurat dikatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang munafik. Maka Tuhan Yesus Kristus kemudian berpesan agar hidup kerohanian kita, hidup iman kita harus lebih besar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat agar berkenan di hadirat Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus Kristus juga berpesan bahwa kita dapat melakukan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, karena memang yang diajarkan itu benar adanya, luar biasa. Apa yang diajarkan semuanya itu benar, karena sesuai dengan Torah, sesuai dengan Taurat, sesuai dengan kitab suci. Tetapi Tuhan Yesus berpesan jangan mengikuti apa yang dilakukannya. Karena apa? Apa yang dilakukannya tidak sama dengan apa yang diajarkannya. Jadi saudara-saudaraku, maka Tuhan Yesus Kristus juga berpesan kepada kita untuk jangan ingin selalu di depan, tetapi lebih baik kita di belakang, bukan yang terdepan. Yang dimaksud adalah kita boleh menjadi seorang tokoh, menjadi seorang yang berhasil, yang sukses, tetapi kita harus rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, itu yang paling sulit, saudara-saudaraku. Kalau kita sudah menjadi seorang tokoh yang paling tinggi kedudukannya, bahkan tokoh kerohanian sekalipun, kadang-kadang kemudian terlena dengan ketokohannya dan lupa untuk rendah hati di hadapan Tuhan, apalagi kepada manusia. Bisa membedakan, ada kelas-kelasnya dengan orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak terpandang, kemudian tidak menganggap. Nah, itu yang Tuhan Yesus Kristus tidak berkenan. Jadi saudara-saudaraku, marilah tidak menjadi masalah kita berlomba-lomba menjadi seorang tokoh dan yang saleh sekaligus, seperti Ayub, seperti Abraham, seperti Musa, seperti Yusuf, Ishak, dan Yakub. Tetapi kita sungguh-sungguh menjadi seorang tokoh yang saleh beneran,
bukan hanya permukaan. Jadi saudara-saudaraku, saya juga harus belajar banyak agar apa yang saya sampaikan ini melalui YouTube, melalui media sosial yang lain, jangan sampai kemudian saya menjadi seorang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya munafik dan kemudian saya tidak melakukan apa yang saya saksikan, apa yang saya katakan. Marilah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan dengan kerendahan hati. Syukur-syukur kita dapat menjadi seorang tokoh, saudara-saudaraku. Tokoh di gereja, di masyarakat, di kantor dan sebagainya. Tapi jangan sampai lupa seperti ada anekdot pelawak di masa lalu, kalau sudah duduk lupa berdiri. Sekarang banyak kejadian, ada posisi kerohanian di gereja, padahal tidak dibayar. Di dalam pelayanan, tapi kemudian tidak mau diganti. Ingin seumur hidup di dalam posisi tersebut. Jadi banyak itu kejadian-kejadian. Yang kedua, juga jangan lupa seperti yang pernah saya sampaikan, di dalam posisi kedudukan kerohanian pun harus hati-hati dengan harta, tahta, dan cinta, saudara-saudaraku. Jadi tidak mudah menjadi seorang tokoh yang saleh sekaligus, karena hidup kita harus sungguh-sungguh hidup kudus, hidup suci, hidup taat dan setia di dalam jalan Tuhan, dan rendah hati. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita sungguh-sungguh hidup taat dan setia di dalam jalan Tuhan, hidup kudus, hidup rendah hati. Sehingga ketika kita menjadi seorang tokoh, sungguh-sungguh saleh dari hati kita, bukan hanya permukaan. Karena ketika kita menjadi seorang tokoh yang sekedar saleh di permukaan, maka Tuhan tidak berkenan dan kita akan ditolak Tuhan. Namun, kalau kita sungguh-sungguh menjadi seorang tokoh yang saleh beneran, maka Tuhan berkenan dan kita akan mendapat upah, damai sejahtera, sukacita, bahagia, dan juga pengharapan di surga yang melampaui segala akal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia, Tuhan memberkati.